Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang penambayan. Komisi 4 DPRD Banjarmasin meninjau SDN Antasan Besar 7. Peninjauan ini untuk menindaklanjuti terkait bangunan sekolah nang rusak, nang diduga akibat dari pembangunan Hotel Armani Pyramid Suite nang berada berdekatan dengan bangunan sekolah tersebut. Komisi 4 DPRD Banjarmasin meninjau SDN Antasan Besar 7, Jalan Meratus, Banjarmasin Tengah, besukan Jumat 21 Februari 2020. Peninjauan ini untuk menindaklanjuti terkait bangunan sekolah yang rusak dan diduga akibat dari pembangunan Hotel Armani Pyramid Suite yang berada berdekatan dengan bangunan sekolah tersebut. Wakil rakyat ini pun mencari solusi agar ada perbaikan dengan bangunan sekolah yang miring tersebut, yaitu dengan melakukan rapat bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin, Dewan Pengawas Sekolah Banjarmasin. Dan segi kebersihannya, dan segi kualitas pendidikannya, dan lain sebagainya. Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnor Ali, Wahertakuni Prima TV usai rapat menyatakan, bila ada 6 kelas nangkada bisa digunakan untuk proses mengajar akibat imbas pembangunan Hotel Armani Pyramid Suite. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan, bila bangunan sekolah nangkada bisa dipergunakan lagi itu, bukanlah bangunan lawas namun sudah sangat jelas akibat dari pembangunan Hotel Armani Pyramid Suite tersebut. Bahkan limbah dari hotel tersebut, ujar Matnor Ali, dibuang di area tanah sekolah sehingga baunya masuk ke dalam ruang kelas mengakibatkan 6 ruang kelas itu kada bisa difungsikan. Nah, lebih patah lagi, patok yang sudah ditentukan Pemko di bagian aset sebagai batas luasan sekolah itu, ujar Matnor Ali, ternyata hampir 2 meter bergeser dari tanah sekolah tersebut, dibangun tembok tinggi yang dikuasai oleh Hotel Armani Pyramid Suite. Menindaklanjuti permasalahan ini, maka Komisi 4 kembali akan melanjutkan pembahasan bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin, Dinas PUPR, DLH, DPM PTSP, Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, dan komisi-komisi di Dewan yang terkait dengan permasalahan ini. Dengan hotel itu yang mengalami kerusakan. Ada kurang lebih 6 kelas yang kita bisa digunakan, bahwa kami sudah bisa mengklasifikasikan bahwa yang ini bukan akibat bangunan tua, memang akibat daripada bangunan hotel. Itu satu. Yang kedua, ada lagi juga menyangkut masalah amdalnya, karena limbahnya itu dibuang ke arenanya tanah sekolah sehingga bau ini masuk ke dalam ruangan. Ini salah satu yang jadi tidak bisa difungsikan kelasnya itu. Itu yang patah lagi, bahwa kalau saya lihat patok yang ditentukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini aset itu ada milik pemerintah kota, ini sudah jauh, terlampau jauh. Mereka bikin tembok kurang lebih 1,5 meter, hampir 2 meteran, tembok tinggi, itu sudah dikuasai oleh pihak hotel. Sementara itu, Kabid Pembinaan SD Distrik Banjarmasin Nuryadi mengakui bahwa terjadinya penurunan bangunan pada SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin. Menurut Nuryadi, pada tahun 2018 kondisi bangunan itu masih aman, namun di 2019 sudah mulai terlihat retak-retak. PUPR pun diminta untuk menilai bangunan sekolah tersebut melalui bagian cipta karya. Untuk menghindari hal yang kada diinginkan, maka Nuryadi meminta pihak sekolah agar kada lagi menempatkan siswa untuk belajar di ruangan yang rusak tersebut karena sangat membahayakan. Siswa yang belajar di 7 ruang kelas yang kada bisa difungsikan itu pun dialihkan jam belajarnya dengan menerapkan sistem shift belajar masuk ke ruang kelas, termasuk menggunakan ruang guru yang dipakai menjadi kelas untuk belajar. Penurunan bangunan ini kan istilahnya 2018 aman, 2019 ini sudah mulai kelihatan ya letak-letak, sehingga kami Dinas Pendidikan kemarin sudah memberikan minta penilaian bangunan dari PUPR lewat cipta karya. Nah, juga kami mengambil langkah untuk tidak menempatkan lagi siswa di sana karena sangat membahayakan. Dan bukan kegiatan belajar mengajar tetap, tapi kita alihkan ya, karena juga di sana ada ruang-ruang yang kita buat kemarin, kita alihkan ke sana. Jadi ada sekitar hampir 7 ruang yang kita alihkan. Nah, juga Dewan Guru juga berkala untuk dibuatkan ruang kelas baru, dan juga ada sistem shift belajar. Nah, jadi itu yang kita ambil.
Nuryadi menyatakan bila dilihat dengan kasat mata, didapati adanya penyaplokan lahan sekolah sekitar 2 meter yang dibangun tembok tinggi oleh pihak hotel. Untuk memastikan masalah penyerobotan tanah ini, maka pihaknya akan meminta bagian aset untuk turun ke lapangan melihat patok batas kedua bangunan itu. Permasalahan ini diserahkan pada manajemen hotel untuk mematuhinya.